Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap semangat dan tetap sehat, selalu terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna dan perilaku orang yang mengamalkannya. Baiklah, sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Pertama, memahami Asmaul Husna berupa Al-Fatah, Al-Adlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Kedua, menyajikan contoh kehidupan dari nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basid, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu pertama, menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang masing-masing sub Asmaul Husna. Kedua, mempraktekkan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani sub Asmaul Husna tertentu. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik atau indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Al-Aziz artinya maha perkasa. Al-Ghani artinya maha kaya. Al-Basid artinya maha melapangkan rezeki. Ar-Ra'uf artinya maha pengasih. Dan Al-Baru artinya maha melimpahkan kebaikan. Selanjutnya, kita mempelajari materi Asmaul Husna yang keenam, yaitu Al-Fatah. Yang artinya, yang maha memberi keputusan. Dalil tentang Al-Fatah terdapat dalam Quran Surat Saba ayat 26 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 89 yang berbunyi, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa fattahul alim. Artinya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian, Dia memberikan keputusan antar kita dengan benar. Dan Dia yang maha memberi keputusan, maha mengetahui. Selanjutnya, dalil Al-Fatah dalam surat Al-A'raf ayat 89 yang berbunyi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Artinya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Anak-anak hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Jika Allah SWT tidak membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukakannya. Selanjutnya, dalil tentang Asmaul Husna Al-Adlu, artinya yang maha adil. Dalil tentang Al-Adlu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 47, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Anak-anak yang berbahagia, Al-Adlu artinya bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam melaksanakan hukum-hukumnya.
baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Anak-anak hebat, banyak manusia yang berlaku adil. Namun, keadilan manusia sangat terbatas karena dipengaruhi oleh perasaan dan nafsunya. Besarnya dorongan nafsu serakah manusia sering mengalahkan pertimbangan akal sehatnya sehingga terkadang berbuat curang. Walaupun hal itu disadari, Allah SWT adalah zat yang maha adil sesuai kebijaksanaannya. Keadilan Allah tidak terpengaruhi oleh nafsu bagaimana nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian dalil tentang Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Dalil tentang Asmaul Husna Al-Hayyu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatul liqaumin yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Anak-anak hebat, Al-Hayyu artinya maha hidup. Hidup Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang diciptakannya ini ternyata memerlukan antara satu dengan lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Selanjutnya, dalil tentang Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya yang maha mengurus terus-menerus. Dalil tentang Asmaul Husna yang berupa Al-Qayyum terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Anak-anak hebat, Al-Qayyum ialah salah satu dari Asmaul Husna, yang berarti maha berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta telah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya. Misalnya, ada manusia yang mengotori tanah dengan limbah-limbah. Kemudian, Allah akan memperbaikinya. Selanjutnya, Asmaul Husna berupa Al-Latif, yang artinya yang maha lembut. Dalil tentang Al-Latif terdapat dalam surat As-Surah ayat 19, yang berbunyi, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Anak-anak hebat, secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Cinta kasih yang lembut dari Allah Al-Latif terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, sampai kepada apa saja yang disebutkan plasma nutfah. Semua itu menunjukkan latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ikan-ikan yang gurih dan nyaman hidup di laut, yang asin dan pahit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi hidup manusia. Selanjutnya, tentang perilaku pengamalan Asmaul Husna. Yang pertama, perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Aziz.
yang artinya Maha Perkasa. Anak-anak hebat, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi kehendaknya. Kemudian, apa perilaku yang diharapkan? Perilaku yang diharapkan adalah 1. Tunduk dan rela menerima ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. 2. Tidak menggerutu atau mengeluh. 3. Tidak menyesali nasib. 4. Memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Kemudian, perilaku pengamalan Asma'ul Husna Al-Basit. Anak-anak hebat, Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. 1. Gambar seorang arsitek. 2. Gambar gedung. 3. Gambar seorang dosen. 4. Gambar seorang manajer yang sedang melaksanakan meeting. Dan 5. Gambar seorang tukang las. Anak-anak hebat, setiap manusia menginginkan pekerjaan yang enak dan menghasilkan kekayaan yang banyak sebagai salah satu sarana mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kenyataannya, tidak semua manusia dapat mencapai keinginan tersebut. Banyak yang kaya, namun banyak pula yang miskin dan bahkan di bawah garis kemiskinan. Anak-anak hebat, bagaimana kita menghadapi kenyataan tersebut? Untuk menghadapi kenyataan tersebut, maka kita harus 1. Bersifat qanaah. 2. Tidak iri terhadap anugerah atau rezeki orang lain. 3. Senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Selanjutnya, perilaku pengamalan Asma'ul Husna Al-Ghani. Anak-anak hebat, dalam kenyataan hidup di dunia, terkadang kita memiliki banyak keinginan. Misalnya, ingin cepat kaya, punya banyak mobil, dan ingin rumah yang mewah. Anak-anak hebat, Allah SWT zat yang maha kaya. Kekayaannya tidak terbatas. Dan Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun. Misalnya, Allah tidak memerlukan mobil mewah atau rumah yang megah. Kemudian, bagaimana kita menghadapi kenyataan tersebut? Untuk menghadapi kenyataan tersebut, maka kita harus bersyukur terhadap segala karunia Allah. Kemudian, tidak rakus terhadap urusan duniawi. Dan yang ketiga, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, perilaku pengamalan Asma'ul Husna berupa Ar-Ra'uf dan Al-Bar. Anak-anak yang berbahagia, alam semesta seisinya diciptakan Allah untuk manusia dengan cuma-cuma. Bagaimana langit ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Hewan-hewan ditebarkan, tumbuhan disuburkan, dan dirimbunkan. Udara segar bebas dihirup dengan gratisnya, dan lain sebagainya. Hal ini cukup sebagai bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha melimpahkan kebaikan kepada hambanya.
Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah tersebut? Terhadap nikmat tersebut, maka kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkannya sesuai syariat agama Islam. Contohnya, menunaikan zakat, gemar berinfak, dan gemar bersedekah. Selanjutnya, perilaku pengamalan Asmaul Husna, Al-Fatah, dan Al-Adlu. Anak-anak ibad, Allah, dialah yang memutuskan atau menentukan semua perkara atau urusan manusia dengan seadil-adilnya sesuai kodrat dan iradatnya. Oleh karena itu, manusia hanya dapat berusaha semaksimal mungkin dengan disertai doa. Segala keputusan akhir terserah pada Allah SWT. Dan keputusan Allah berlaku adil kepada siapa saja sesuai aturan agama yang telah dijanjikannya. Kemudian, bagaimana kita seharusnya? Maka kita seharusnya berusaha semaksimal mungkin dalam meraih cita-cita atau tujuan. Yang kedua, memutuskan suatu perkara atau urusan dengan seadil-adilnya sesuai aturan hukum. Yang ketiga, mencintai keadilan dan ikut serta dalam upaya menegakkan keadilan. Kemudian, perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Hayyu. Anak-anak ibad, hidup Allah SWT tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang diciptakannya ini ternyata memerlukan antara satu dengan lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Oleh karena itu, apa perilaku yang diharapkan? Perilaku yang diharapkan adalah 1. Berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi hawa nafsu. 2. Menghiasi hatinya dengan akhlak karimah. 3. Menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh. Kemudian, perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Qayyum. Anak-anak ibad, Allah, dialah yang menciptakan, mengatur, dan sekaligus mengurus alam semesta beserta isinya tanpa bantuan siapapun sejak dahulu kala hingga hari ini dan sampai hari akhir atau kehidupan akhirat. Anak-anak ibad, perhatikanlah dalam pergantian siang dan malam, perputaran matahari pada porosnya, langit dijunjung tinggi, gunung-gunung ditegakkan, lautan diluaskan, dan bumi dihambarkan. Semua itu diurus terus-menerus oleh Allah SWT demi kemakmuran dan kebahagiaan umat manusia. Lalu, perilaku apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengakui kebesaran Allah dengan senantiasa bersikap tawaduk kepadanya dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Kemudian, perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Latif. Anak-anak ibad, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya. Maka, apa yang harus kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah memiliki hati yang lembut terhadap sesama umat manusia. Yang kedua, sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama manusia.
Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya silakan dikerjakan lembar kerja siswa sebagai berikut. Tunjukkanlah 3 contoh sunatullah yang terjadi di alam semesta ini, dan bagaimana umat manusia memahami dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.